Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Budiana yang soleh dan soleha, hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021 di jam kedua, yaitu pelajarannya, muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia ya. Kita masih mempelajari tema 1, judulnya hidup rukun. Subtema 1 judulnya hidup rukun di rumah ya, hidup rukun di rumah. Tolong kalian buka pembelajaran 1 halaman 3 ya, tolong kalian buka pembelajaran 1 halaman 3. Budiana bacain dulu. Kita hidup bersama keluarga di rumah. Kita hidup rukun dengan anggota keluarga. Suasana rumah nyaman pun terasa nyaman. Ayo kita hidup rukun. Amati gambar di samping. Itu ya, di sebelah kanan itu adalah gambar keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar disebut keluarga inti ya. Siapa saja anggota keluarga inti pada gambar? Jadi ya, anak-anak Budiana, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, kalau anaknya ada satu, ya ayah, ibu, dan anak. Kalau anaknya ada dua, berarti ayah, ibu, kakak, adik. Ya, kalau anaknya ada tiga, ayah, ibu, anak, anak gitu. Jadi berapa anaknya, ya itu namanya keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Ya, terserah anaknya ada berapa. Pokoknya jadi keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, itu namanya keluarga inti. Kalau anggota keluarga, ya, anggota keluarga itu semua orang yang ada di dalam satu rumah. Jadi misalnya nih, di rumah kamu ada tinggal nenek, kakek, dan paman misalnya. Nah, itu disebut dengan anggota keluarga tuh semuanya, karena mereka hidup tinggal di satu rumah ya, yang ada di dalam rumah. Itu namanya anggota keluarga. Kemudian bacakan, ayo membaca. Judulnya adalah keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pamuas, ibu Ino bernama Ibu Loli, adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Nah, kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan omben. Kerabat itu sama dengan saudara, ya. Jadi kerabat itu sama dengan saudara, ya. Kakek, nenek, dan omben juga anggota keluarga. Yang tadi Budiana bilang, namanya anggota keluarga itu yang tinggal di satu rumah. Jadi kakek, nenek, dan omben itu berarti tinggal hidup bersama dengan keluarga Ino. Ya, tinggal bersama keluarga Ino di dalam satu rumah ya. Itu namanya anggota keluarga. Semuanya disebut dengan anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Oke, buka halaman 5 lagi. Ini semua penjelasan dulu ya. Nanti soal apa tugasnya di KI 3 ya. Ini penjelasan dulu semuanya. Halaman 5, ayo menanya. Hidup rukun dengan anggota keluarga itu penting, betul. Anggota keluarga yang tidak rukun akan kacau, betul. Anggota keluarga saling marah. Contoh sikap hidup rukun di rumah adalah sebagai berikut. 1, adik dan kakak selalu bermain bersama. Jadi kalau namanya adik kakak, ya kakak dan adik itu harus hidup rukun. Ya, tidak boleh bertengkar. Yang kedua, anak-anak mematuhi orang tua. Jadi setiap orang tua itu punya aturan, biasanya seperti itu ya. Misalnya orang tua di rumah ya, orang tua punya aturan. Kamu harus jam segini harus makan, ya. Jam segini harus mandi. Misalnya gitu. Tugas kamu buang sampah ya. Tugas kamu nyapu rumah ya, lantai misalnya gitu ya. Itu aturan, harus mematuhi orang tua. Coba tanyakan kepada orang tuamu ya, dengan siapa saja kita hidup rukun di rumah? Dengan semua anggota keluarga.
ya. Yang kedua, bagaimanakah kita menciptakan kerukunan di rumah? Dengan hidup rukun, ya. Dan juga mematuhi aturan, ya. Semua aturan yang ada di rumah harus dipatuhi. Itu akan tercipta kerukunan. Yang ketiga, apa yang terjadi bila di rumah tidak ada kerukunan? Akan kacau, ya. Akan sering berkelahi, ya. Tidak nyaman, tidak bahagia. Itu akibatnya. Lanjut ke halaman 6. Ayo lakukan. Amati gambar dan ceritakanlah. Apakah yang dilakukan keluarga Raka? Ya, sedang bertamasya di taman. Apakah yang Raka dan adik kerjakan? Raka sedang bermain bola dan adik Raka sedang menangkap kupu-kupu. Apakah yang dilakukan Raka dan adik membuat ayah dan ibu senang? Ya, tentu iya. Nah, sekarang gambar yang kedua, gambar yang sebelah kanannya. Apa yang dilakukan Rani dan Rina? Berebut mainan. Apakah yang dilakukan Rani dan Rina membuat ayah dan ibu senang? Tentu tidak. Apakah mereka hidup rukun di rumah? Tidak, ya. Berebut mainan itu tidak menciptakan hidup rukun, ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 2. Keluarga Ino selalu hidup rukun. Mereka saling menolong jika ada keluarga anggota yang membutuhkan. Seperti saat ini, Ibu Ino dan Arin membantu ayah memetik buah mangga. Pekerjaan memetik mangga menjadi cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama, ya. Judulnya Hidup Rukun di Rumah Ino. Hari Minggu, ayah akan memetik buah mangga. Ayah mengajak Ino dan Arin untuk membantu. Ibu juga ikut membantu. Ayah yang memanjat pohon mangga. Ayah memetik buah mangga yang telah masak. Yang telah masak itu berarti yang sudah matang, ya. Ayah menjatuhkan buah mangga ke atas kain yang dipegang Ibu, Ino, dan Arin. Ibu dan Arin tertawa gembira. Mangga yang dipetik banyak sekali. Ibu berniat membagikan sebagian mangga kepada tetangga-tetangga, ya. Itu namanya hidup rukun karena saling bekerja sama, ya, bersama-sama. Lanjut. Nah, kalau yang halaman 12 ini mencerminkan hidup tidak rukun, ya. Nih, Ino dan Arin hidup rukun. Ino dan Arin tidak seperti Dina dan Rio. Dina dan Rio berebut menonton televisi. Dino menonton film tentang hewan. Rio datang untuk menonton film kartun. Rio lalu mengganti saluran televisi. Dina pun marah. Nah, itu tidak mencerminkan hidup rukun, ya, karena tidak, akhirnya ujung-ujungnya berkelahi, berantem, ya. Seperti gambar di halaman 13. Udah, kemudiannya jelas ini penjelasan aja semua. Nah, coba halaman 13. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca bacaan di bawah ini. Mendengar Dina dan Rio bertengkar, ayah dan ibu datang. Ayah dan ibu menasihati Dina dan Rio. Kata ayah, menonton televisi tidak boleh berebut. Menonton harus bergantian. Sikap berebut itu tidak rukun. Ayah menyuruh Dina dan Rio saling meminta maaf. Dina dan Rio kemudian bersalaman meminta maaf, ya. Jadi itu aturan tuh, kalau misalnya itu berarti si Dina dan Rio itu mematuhi aturan dan mendengarkan nasihat dari ayah yang menyuruh saling meminta maaf. Mengapa berebut itu tidak baik? Karena akan mengakibatkan perkelahian, ya. Atau mengapa berebut itu tidak baik? Karena mencerminkan hidup tidak rukun. Coba sebutkan contoh berebut sesuatu. Berebut mainan, berebut remote televisi, ya, berebut makanan, ya, itu contohnya. Yang ketiga, mengapa berebut mainan dapat membuat suasana tidak rukun? Ya, karena akan mengakibatkan perkelahian, ya, berantem, dan juga akan mengakibatkan salah satu dari mereka akan nangis, itu pasti, ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3. Dengan anggota keluarga kita harus hidup rukun dan saling menolong.
Jika tidak mau menolong, maka orang lain juga tidak akan menolong kita. Oleh karena itu, mari kita tolong menolong sesama anggota keluarga. Nah, nih judulnya, ayo membaca judulnya Akibat Tidak Rukun. Kak Tari dan Danu sedang belajar bersama. Kak Tari menggambar dan mewarnai. Danu mengerjakan PR matematika. Tiba-tiba pensil Kak Tari patah. Kak Tari meminjam pensil Danu. Danu tidak mau meminjamkannya. Kak Tari keluar dari ruang belajar. Danu meneruskan mengerjakan PR. Ada soal matematika yang sulit. Danu malu bertanya kepada Kak Tari. Akibatnya PR Danu banyak yang salah. Tuh, ya. Akibat tidak rukun yaitu karena si Danu tidak mau meminjamkan pensil kepada Kak Tari, akhirnya si Danu malu bertanya. Ya, malu bertanya tentang pelajaran PR matematika yang sulit. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya nilainya jelek, banyak yang salah, ya. Oke. Itu. Oke, lanjut ke pembelajaran 4. Ini penjelasan dulu ya. Pembelajaran 4. Hidup rukun akan membuat suasana menjadi nyaman, tenang, dan bahagia. Kita tidak boleh bertengkar dengan anggota keluarga yang lain. Jika ada yang membutuhkan bantuan, maka kita harus langsung membantu. Ya, kalau kita bisa membantu, langsung kita bantu. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Rukun berarti hidup berdampingan dengan orang lain. Nih, dengar ya, disimak. Rukun berarti hidup berdampingan dengan orang lain. Ya. Tuh, nanti mungkin di ulangan ada. Hidup rukun dapat dimulai dari rumah. Kita hidup rukun bersama anggota keluarga. Jadi dari rumah dulu, ya. Kita harus hidup rukun bersama dengan semua anggota keluarga. Kakak dan adik tidak boleh bermusuhan. Jika bertengkar harus segera memaafkan. Dengan ayah dan ibu kita harus menghormati. Dengan hidup rukun, suasana rumah menjadi menyenangkan. Kita dapat bernyanyi bersama, kita dapat bermain bersama, kita juga dapat menyelesaikan pekerjaan rumah bersama. Itu, ya, itulah nikmatnya, indahnya kebersamaan atau hidup rukun, ya. Oke, lanjut ke pembelajaran 5. Keluarga Ino selalu bahagia karena mereka hidup rukun. Ini semua materi bahasa Indonesia tentang hidup rukun, ya. Tentang hidup rukun. Ayah, ibu, Ino, dan Arin tidak pernah bertengkar. Mereka selalu menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Ino membuat sebuah puisi tentang hidup rukun. Nah, ini tentang puisi nih. Puisi tentang hidup rukun. Puisi tersebut menggambarkan kehidupan keluarga Ino. Bacalah puisi buatan Ino berikut bersama-sama. Ya, dengarkan dulu, nanti kalian boleh dipraktekkan di rumah. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan. Rukun saat belajar. Rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, jadi cara membacanya seperti itu, ya. Nah, nanti boleh dipraktekkan tuh. Sekali lagi. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan. Rukun saat belajar. Rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, jadi seperti itu ya bacanya, ya. Oke. Jadi bacanya seperti itu. Nah, ini baru Budiana jelaskan semua. Lanjut ke pembelajaran 6. Ini semua ada bahasa Indonesia itu materi muatan pelajaran bahasa Indonesia itu ada di pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Semuanya ada. Nah, sekarang pembelajaran 6. Pada hari Minggu, Lina dan keluarganya pergi ke museum. Ayah dan ibu mengajak Lina ke Museum Perjuangan. Di sana, Lina dapat belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ayah mengamati. Amati gambar di samping. Gambar apakah itu? Ayah, Lina dan ibu sedang mengantri tiket. Itu gambarnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar?
sedang mengantri, orang-orang sedang mengantri tiket. Gambar apakah itu? Gambarnya keluarga Lina sedang ingin masuk ke museum dan sedang membeli tiket, ya, atau orang-orang sedang mengantri membeli tiket. Nah, dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Judulnya Berkunjung ke Museum. Ayah dan ibu mengajak Lina ke museum. Sebelum masuk ke museum, ayah membeli tiket. Ayah membeli tiket untuk 3 orang. Di dalam museum banyak foto dan benda-benda bersejarah. Foto dan benda bersejarah menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah. Ayah banyak bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Lina bangga dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, ya. Oke. Nah, ini tolong dicatat aja, nggak usah, ini nggak akan Budiana buat tugas. Museum, ya, tolong langsung dicatat aja. Museum artinya tempat atau gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan sejarah. Itu arti dari kata museum. Yang kedua, pejuang. Pejuang artinya orang yang berjuang untuk memerdekakan suatu negara. Itu pejuang. Yang ketiga, penjajah. Penjajah artinya orang yang mau memiliki sesuatu yang berada di luar kawasannya. Itu penjajah, ya. Nah, buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Buatlah kalimat dari kata-kata di atas. Ditulis saja, ya, ditulis. 1, museum. Langsung ditulis saja, nggak usah dibuat tugas. Hari Minggu kemarin, aku dan ayah pergi ke Museum Satria Mandala. Nah, itu kalimatnya. Kalimat museum. Yang kedua, pejuang. Para pejuang Indonesia rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu pejuang. Yang ketiga, penjajah. Para pejuang bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah. Oke, jadi itu tulis aja. Jadi nggak usah dibuat itu, langsung ditulis aja, ya. Bonus dari Budiana. Oke, itu bonusnya. Oke, itu aja penjelasannya. Ya, penjelasan untuk pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran yang jam kedua, ya. Lebih kurangnya Budiana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.